Makanya kenapa anak-anak muda yang sekarang hepatitis? Karena memang kompleks saat ini. Jadi orang tua itu kan menjadi kayak apa namanya ya, orang tua zaman sekarang apalagi di kota itu kan banyak ragam, banyak cerita istilahnya. Jadi ceritanya itu nggak persoalan ngomong enak dengan anak-anaknya, enggak, persoalannya ya si ayah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baiklah para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Gis. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para sahabat beriman dimanapun berada, saat ini sering sekali kondisi tubuh, kesehatan itu dijadikan persyaratan dalam mencari pekerjaan dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan bahas satu masalah penyakit Pak Ustadz tentang hepatitis yang memang ini sering sekali menjadi momok bagi setiap orang ya Pak Ustadz yang mau mencari pekerjaan. Itu menjadi salah satu persyaratan, entah dia hepatitis A, B, C yang saya tahu. Nah, kami ingin menanyakan sebenarnya penyakit hepatitis itu disebabkan oleh akhlak yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, memang hampir perusahaan-perusahaan besar itu persyaratan harus bebas dari hepatitis ya. Hampir semua perusahaan. Nah, hepatitis ini yang saya ketahui atas izin Allah, insya Allah itu kan itu adanya di liver ya, di hati ya Pak Ustadz ya. Dan itu berhubungan dengan marah yang wujudnya dendam. Jadi marah diem, tapi wujudnya dendam. Jadi istilahnya dendam yang bisa dikatakan dendam. Kalau benci ya nggak bisa dikatakan benci karena ini dendam, jadi selalu teringat, selalu teringat aja. Nah, biasanya anak-anak muda zaman sekarang itu banyak sekali yang terkena hepatitis, banyak sekali. Jadi nggak pun cuma yang sudah tua-tua, yang muda pun kena. Nah, saya beberapa kali itu ketemu anak-anak muda itu ada yang belum nikah atau udah nikah tapi masih muda-muda itu terkena hepatitis. Nah, rata-rata yang saya amati hepatitis itu insya Allah awalnya adalah dari marah yang disimpan, kemudian ada dendam. Jadi momennya saya marah sama Haji J, marah saya itu nggak pernah hilang di hati saya itu. Walaupun saya ngobrol biasa, tapi marah saya nggak pernah hilang dengan Haji J. Nah, kalau itu mamanya ada anak muda yang marah dengan ayah atau dengan ibunya kan diem. Satu rumah itu kan nggak ngerti. Tapi mamanya si anak itu jengkel seperti dendam kepada orang tuanya. Nah, itu insya Allah akan terjadi hepatitis, insya Allah. Dan itu rata-rata seperti itu ya. Rata-rata marah yang disimpan wujudnya mirip seperti dendam kepada ibu atau kepada ayahnya. Nah, yang sering adalah anak-anak tersebut. Anak-anak itu maksudnya yang remaja dan juga yang sudah menikah muda itu ya. Ini saya anggap anak-anak muda ini. Ini rata-rata mereka datang itu kan bersama orang tuanya. Saya tanya, kamu marah yang diam tapi menyimpan dendam ada? Dia diam, kemudian saya tanya di antara bapak sama ibu, coba jujur. Dia cerita, ya saya sama ibu saya. Atau yang lain, iya sama ayah saya. Seperti itu. Kenapa sama ibu? Biasanya kalau
ya ngomongin macam-macam deh pokoknya. Cerita keluarga itu kan macam-macam ya. Ada yang ibunya cerewet, apa-apa yang dia lakuin salah itu kan jadi marah, dendam istilahnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan bapaknya, jengkel sama bapaknya menjadikan dia dendam, nggak pernah hilang mamanya. Itu ya sama. Kenapa? Ya dia cerita maunya, ya saya selingkuh, jadi saya ini ya bapaknya diem aja kan begitu. Tapi ya saya juga cerita ya nggak boleh sampai dendam seperti itu, karena nanti resikonya dalam mendapatkan jodoh agak sulit seperti itu. Jadi ada dampak-dampak dari itu selain nanti hepatitis ya diidap itu hepatitis. Kemudian biasanya saya juga saya suruh mereka untuk memahami, kemudian nanti mohon ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf sama orang tua yang dia ada marah yang dia simpan, kemudian ada dendam. Lakukan itu setiap hari meminta maafnya. Nah, biasanya 1 bulan kemudian kan saya recheck, rekonsul istilahnya. Ya alhamdulillah sembuh. Ya alhamdulillah. Jadi relatif memang lebih mudah kalau orangnya itu nurut. Jadi tidak perlu ada takut hepatitis nggak pernah bisa sembuh, tidak apa-apa insya Allah. Jadi kalau memang nurut, ya yang katanya tidak bisa sembuh, insya Allah bisa zero istilahnya. Pernah yang sering, bukan pernah, sering itu relatif zero. Saya tanyain zero katanya, sampai dokternya juga bingung, hepatitis itu nggak ada yang zero. Tapi saya zero ya, walau alam itu. Itu karena kamu sudah minta maaf sama orang tua dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Barangkali itu virus-virus hepatitismu itu dilemahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi insya Allah kalau hepatitis seperti itu. Makanya kenapa anak-anak muda yang sekarang hepatitis? Karena memang kompleks saat ini. Jadi orang tua itu kan menjadi kayak apa namanya ya, orang tua zaman sekarang apalagi di kota itu kan banyak ragam, banyak cerita istilahnya. Jadi ceritanya itu nggak persoalan ngomong enak dengan anak-anaknya, enggak, persoalannya ya si ayah nanti punya masalah ini, si ibu punya masalah, jadi anaknya itu marah, diem dan ada dendam. Insya Allah seperti itu. Saya izin bertanya nih Pak Ustadz, saya teringat pada seorang teman saya yang dulu pernah menderita hepatitis ya. Kasusnya itu, ini mohon maaf ya Pak Ustadz, ini teman saya ini berbeda keyakinan dengan orang tuanya, sehingga dikatakan sama orang tuanya, kamu nanti tidak dapat warisan, seperti itu. Ini berbeda keyakinan, akhirnya teman saya itu menderita hepatitis. Apa bisa yang berbeda keyakinan itu menyebabkan juga hepatitis seperti itu Pak Ustadz? Berbeda keyakinan itu yang jelas itu bukan masalah hepatitisnya berbeda keyakinan. Yang jelas itu kalau berbeda keyakinan itu yang jelas berbeda nabinya. Berbeda Tuhannya. Ya, beda Tuhannya barangkali ya. Jadi ya nggak ada hubungannya. Ya, cuma pada waktu itu kali temenmu habis dia ngomongin gitu marah. Betul. Dia. Marah, diem, dendam dan sebagainya. Nah, muncullah hepatitis seperti itu. Jadi bukan masalah beda keyakinan itu yang menyebabkan sakit atau tidaknya seseorang, bukan ya Pak Ustadz? Iya, tapi marahnya unsur dia marah dengan itu. orang tua. Ustadz, kalimat dendam itu seolah-olah itu ada sesuatu nanti atau ada kesempatan akan membalas gitu loh. Jadi balas dendam. Yang Ustadz maksud dendam di sini adalah kemarahan yang tidak hilang di dalam hatinya gitu. Iya. Jadi kayak umpamanya dendam itu kan nggak harus membalas. Kayak umpamanya ini pura-pura ini Haji J marah sama istrinya. Karena perilakunya begitu kan jengkel terus-menerus itu J. Nah, jengkel terus-menerus inilah yang bisa menjadikan dendam tapi kecil yang tidak diluapkan dalam bentuk marah tapi tetap jengkel aja. Itu bisa apa mamanya? Mamanya kalau dendamnya tidak terlalu kuat tapi jengkel terus-menerus mamanya levernya itu meradang sehingga fungsi lever itu tidak bagus. Nah, bisa aja dengan fungsi lever yang tidak bagus itu akhirnya apa? Haji J itu
makmnya cukup tapi kurus saja. Oh, saya pernah lagi nih sakit liver, Ustaz. Nah iya, kan gitu. Nah, gimana itu pengalamannya, Haji? Pernah itu. Apa itu? Sakit Memang ada liver dendam kalau sama siapa? Kalau di istilah di orang awam tuh sakit kuning gitu, Ustaz. Ya, matanya kuning, jari-jari ininya kuning. Iya, dulu saya pernah cerita juga gitu, Ustaz ya. Waktu mau ke sini, saya kan dulu hampir rutin setiap minggu itu ke klinik Ustaz silaturahim. Saat mau pergi ke klinik, istri saya lihat mata saya agak kuning. Nah, disuruhlah, ayo kita ke dokter. Saya bilang, tunggu ya kasih waktu seminggu lah, saya bilang. Saya mau tanya juga dengan Ustaz Danu, kenapa nih gitu kan. Akhirnya ke tempat Ustaz Danu. Baru ketemu Ustadz udah ngomong, itu mata kenapa tuh kuning, gitu kan? Wah, berarti bukan cuma istri, udah banyak nih orang nih, berarti kan lebih dari seorang bilang kuning. Iya nih Ustadz, kenapa ya? Oh ya udah, kamu ada kaku di rumah nih mungkin nih, gitu kan? Udah disebut kaku di rumah. Aku di rumah mah emang setiap hari gitu. Tenang saja, Ji. Ya udah, kamu mohon ampun, tidak ngulangi lagi, doa mohon ampun. Ya coba. Memang beberapa hari sebelum mata kuning ini, air seni saya tuh, buang air kecil tuh warnanya itu kecoklat-coklatan, pekat gitu. Teh Kayak itu ya. teh gitu. Nah, akhirnya ya kurang lebih 30 menit gitu kan. Ustaz bilang, yaudah coba lihat lagi buang air kecilnya gitu kan. Normal buangnya. Saya kaget juga gitu kan. Secepat itu ya? Matanya juga udah nggak terlalu pekat kuning, udah agak semu-semu putih gitu kan. Wah, alhamdulillah nih. Tapi terusin mohon ampun. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, apakah itu karena kekakuan juga yang akumulatif gitu ya di rumah ya? Iya, memang itu ada kekakuan, ada marah yang tidak bisa dikeluarkan istilahnya, jadi dipendam. Makanya unsur hati atau liver itu yang menyebabkan terganggu sehingga aktivitas organ tubuh itu juga terganggu sehingga mata menjadi kuning, terus muka ini kan pucat kuning seperti itu. Kemudian yang di ujung-ujung sini ya kuning-kuning seperti itu ya. Itu sebenarnya terganggu, makanya pada saat itu saya ingat ya, jadi Haji J mohon ampun, saya udah di sana sholat, tapi sholat mohon ampun ya, seperti itu. Kemudian besok-besoknya sudah alhamdulillah sudah sembuh, diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Jadi insya Allah memang seperti itu Ji, itu yang livernya, yang kuningnya ya. Kuningnya. Jadi hepatitis ya mirip-mirip aja, ada dendam yang kuat sekali. Jadi kalau HJJ kalau dendam kuat, enggak lah kalau sama istri. Paling ada kejengkelan yang nggak bisa hilang. Sesaat tapi tiap menit ya. Setahun hilang tapi ngelihat jengkel lagi ya. Jadi gitu. Jadi terakumulasi akhirnya Ji. Nah itu ya sama sebenarnya, Haji kan pernah ngalamin ya. Saya terus ingat, oh iya ya, udah berapa tahun dulu gitu ya. Betul. Nah itulah sebenarnya. Jadi kalau memang kita itu mau kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Allah itu nggak sulit. Maksudnya kalau mau dikerjain tobat aja, apanya sih yang sulit? Cuma tobat, fokus kepada kesalahan kita, fokus kepada dosa kita. Kalau mamanya Haji J itu mamanya bertanya, kok saya yang sakit kuning, kok istri saya kok belum? Ya tunggu nanti kan gitu. Maksudnya tunggu nanti apa Ustaz? Ya tunggu nanti, biasanya penyakit itu muncul, terus tiba-tiba langsung biasanya loh ya, karena biasanya penyakit itu dimunculkan, itu juga dosa itu dimunculkan menjadi penyakit, dimunculkan oleh Allah Ta'ala, diizinkan muncul memang
kalau orang Muslim itu juga tergantung imannya juga, tergantung kebaikan sehari-hari. Jadi bisa aja HJJ dianggap oleh Allah Ta'ala imannya cukup sehingga kesalahan dan dosa di titik itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Oh, justru dibuat sakit itu dianggap kuat imannya? Iya, karena di titik sakit itulah HJJ belum pernah mohon ampun. Kan gitu biasanya, di titik itulah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Makanya istilahnya kalau Allah itu sayang, ya begitu caranya. Tapi bukan sayang terus senang, bukan. Di situ ada dosa kita. Makanya di titik dosa itulah saya memberi tahu istilahnya, coba mohon ampun di titik ini, mohon ampun di titik ini. Haji ngerjain tanpa minum obat kek, tanpa apa ya alhamdulillah sembuh. Kan seperti itu atas izin Allah sebenarnya. Makanya hepatitis juga sama. Kalau dia mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian meminta maaf kepada orang tuanya, kalau ibaratnya orang yang sudah tua kayak HJJ pada waktu itu kan sudah umur ya waktu itu ya. Awal itu sih. Awal pensiun maksudnya. Iya. Iya, awal pensiun. Iya ya. 50. Ya, awal lah ya. Nah, di situ biasanya tetap ini dengan pasangannya. Jadi teruskan meminta maaf kalau Haji mau, kalau Haji mau minta maaf sama pasangannya, kalau nggak mau ya terserah Haji gitu loh. Oh gitu. Ini pengaruhnya apa? Loh, kok nanya pengaruh? Kan tadi ini pilih-pilih ini. Iya lah, Iya, sebenarnya. Karena sakit tuh berarti kan ada dosa, Ustaz. Iya, ada marah yang disimpan walaupun tidak besar istilahnya. Makanya HJJ pada waktu itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala itu hanya hitungan 5 jari kalau nggak salah ya. Harinya itu hanya hitungan 5 jari. Hari pertama ketemu itu langsung mulai agak putih. Hari kedua sudah putih kayaknya. Waktu hari kedua itu kayaknya datang sudah loh, alhamdulillah sudah enakan sih kayaknya. Nah, mulai pucatnya sudah mulai hilang. Nggak ada 5 hari. Makanya bagi seluruh beriman, ayolah kembali ke jalan Allah. Jadi kalau ada musibah, ingat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, yang kita terima itu disebabkan dari buah tangan kita. Jadi buah tangan ini bukan amal baik, tapi amal yang tidak baik. Jadi harus kita sadari, kemudian kita mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Cerita dari HJJ tadi menceritakan ya, saya masih jadi ingat terusan. Itu pengalaman HJJ, insya Allah tidak dibikin-bikin. Ya karena kita sama-sama Muslim tahu ya, bohong itu paling kita hindari, sangat kita hindari. Jadi insya Allah benar seperti itu. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang belum mau, ya silakan, nggak apa-apa. Barangkali beliau-beliau itu nggak pernah ada dosa. Masya Allah. Iya, barangkali beliau tidak pernah ada dosa. Jadi ya monggo silahkan. Besok itu di Yaumul Hisab itu sendiri-sendiri. Suami tidak bisa menolong istrinya, istri tidak bisa menolong suaminya, orang tua tidak bisa menolong anaknya. Seperti itu. Jadi pertolongan itu hanya ada pada saat kita di dunia masih ini. hidup. Ya, masih hidup, saling mengingatkan. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan seluruh beriman juga paham, sehingga siapapun yang saat ini sedang kondisi hepatitis A, B, C, D, E, Z sampai Z ya, hepatitis Z itu karena kaum milenial ya, hepatitis milenial, generasi terakhir. Ya, seperti itu. Boleh silahkan diuji beneran, kemohon ampun, tobat kepada Allah Ta'ala, belajar untuk tidak dendam, belajar tidak emosional, belajar tidak marah dalam bentuk apapun, maafkan orang yang dolimi kita, doakan orang tersebut agar diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Itu adalah ucapan-ucapan yang sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada pahala yang besar kecuali orang yang didolimi malah dia memaafkan. Seperti itu. Mamanya kayak cerita HJJ, walaupun HJJ itu tidak merasa didolimi, tapi dia merasa didolimi gitu. Jadi dia juga memaafkan tapi masih jengkel.
gitu ya Ji. Pengaruhnya apa gitu? Gini, Tanya itu ya Ji. Haji J merasa tidak dizolimi kalau cerita di YouTube. Tapi sebenarnya dizolimi kalau di rumah. Kan gitu ya. Kan beda tempat, beda cerita. Gitu. Jadi sedulur beriman, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita itu belajar untuk tidak emosi atau marah atau jengkel dalam bentuk apapun, karena ingat bahwa jangan marah bagimu surga. La taghdab walakal jannah. Ingat betul hadis tersebut, praktekkan. Praktekkan, bukan dibaca, praktekkan. Praktekkan. Kalau baca, insya Allah menghafal ya. Mudah-mudahan manfaat, insya Allah. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu penyakit hepatitis. Bagaimana beliau memberikan analisa dan solusi buat penyembuhannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.